Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Selamat malam Jebret Tim, selamat tanggal 30, tanggal 30 ya maksudnya ya, maaf lo Ji. Nggak bermaksud apa-apa lo. Tapi kok maksud gue bisa kebetulan di tanggal 30 ada Panji Suryono. Konspirasi banget di sini. Gue baru nge-tweet kemarin gara-gara ada mention Panji miskin. Panji masih miskin. Makanya udah jarang dipakai di DPI. Lah anjir, tiba-tiba panggil DPI nih. Disedekahin gue sama DPI biar gak miskin. Alhamdulillah kaya gue gara-gara DPI ya. Apalagi kemarin abis berantem ya Ji sama beliau ya. Beliau yang mana nih? yang kita gak kasih panggung tapi kecolongan. Wah itu sih parah sih. Jadi banyak yang bilang gue karena gue ordal, gue siaran di sini. Enggak, karena gue melihat untuk meluruskan apa yang salah di sana. Jadi kita memang, gue yakin semua talent yang ada di sana, mau itu talent yang memang siaran di sini, mau yang memang tamu undangan, pasti kaget kalau memang ngerti sepak bola kita ya. Pasti kaget nih orang diundang buat ngasih kata sambutan, buat apresiasi atlet-atlet yang olimpiade, kok tiba-tiba ngomongin sepak bola gitu yang memang tidak main di olimpiade maksudnya ya. Dan tiba-tiba ngomongin soal STY yang baru datang juga. Mungkin dia melihat momentum, memang Ada STY baru datang kan. Dia kayak mau ngambil momentum di sana untuk bisa mencari momentum untuk bisa menunjuk STY di situ. Dan menurut gue langsung kaget. Kalau gue inget banget gue sama Rijal sama siapa? Bung Ahai sama Mas Gita, gue bilang, anjir berani banget nih orang ngomong di acara tapi untuk santai Mas kayak Menteri gini. belum datang. Betul. Ya kan? Kalau iya. Mas Menteri udah datang mungkin beda cerita. Dan dia memang bukan orang yang harus didatang kan, karena dia mewakili dari NOC-nya sendiri, Pak Raja ya, Raja Sabta Okto. Dan gua tuh dari dia datang sampai momen dia naik, sampai momen dia turun, sampai berapa? Kalau sebelahan mulu Mas, duduk di Makanya meja. gua sebelah sama dia. Iya. Kalau banyak yang bilang, wah ini di setting nih, di brief nih sama orang Jebret deh. Gua madam samping dia itu sejak dia datang. Iya. Dia tuh cuma nanya, kebetulan dia kenalin gua, Mas masih di tabloid bola nggak? Oh udah nggak. Oh pernah ketemu ya gitu. Oh pernah gini. Oke, ngobrol gitu. Terus dia nanya, ini nama petinggi Santini siapa aja gitu. Dikasih tahu tuh buat ngasih terima kasih gitu kan. Iya. Sebatas itu aja. Tapi kan yang dia, oh nanti Bapak bakal ngomongin yang dikasih sama Pak Okto ya? Iya, terus dia tunjukin ini. Oh, sebatas itu. Dan emang tugas dia emang cuma bacain itu karena dia disuruh mewakilkan NOC gitu Betul. kan. Ya, jadi Tapi dia nambahin gimmick. buat apa ada gimmick? Coy, ini emang netizen itu, gue bilang banyak netizen yang goblok. Ini bukan show yang dikemas untuk mengundang rating dan share. Ini bukan Dan TV. kita nggak butuh. Kita nggak butuh gitu kan. Itu adalah malam apresiasi, bukan kayak kita sekarang talk show begini yang memang nyari views gitu kan. Jadi memang gue meluruskan itu, bukan gue membela salah satu pihak juga. Jadi benar kata coaching, nggak usah ditanggepin lah. Benar. Makanya udah lupakan saja itu. Lupakan saja. Biarkan netizen sekarang menyerang orangnya langsung, bukan menyerang kita gitu. Lupakan. Oke, lupakan saja. Jadi kita juga nggak ada niat untuk menyerang MU ya sebenarnya. Itu perlu. Kalau itu harus kalau itu. Kenapa gue diundang di sini? Karena pertama pasti nggak ada coach, kedua untuk ngebantu gue biar nggak miskin, ketiga atau tanggal memang 30. Valen atau Aldi nggak bisa nih. Ada 3 pilihan ya. Dan tanggal 30. Tanggal Ji. 30 ini mungkin kalau dulu ada konspirasi pemberontakan di negara, kalau sekarang konspirasi untuk menjatuhkan fans MU ada tanggal 30 September. Tapi kita tahan dulu Ji, Ya. karena gue mau absen fans Chelsea nih. Ya ada yang nyawer nggak kira-kira malam ini, kita tungguin. Karena kita mau membahas penampilannya Cole Palmer ya, yang cetak quad-trick di laga lawan Brighton dan jadi pemain pertama yang nyetak 4 gol sebelum babak pertama berakhir dalam satu pertandingan. Gila. Nah ini tadi banyak yang bilang di last comment juga bilang, ini kok nyerang bahasnya kok bahas City doang yang kemarin seri, kok Chelsea nggak dibahas menang gitu. Nanti kita bahas kalau ada yang nyawer. Kita bahas nama apa nih Nes? Oke, kita bahas dulu lah. Kira-kira ada yang nyangka nggak sih kalau Cole Palmer bakalan punya potensi sebesar ini, Ji? Ini mengejutkan ya. Memang pemain yang bisa dibilang menjadi langganan FPL. Tapi kita tanyanya sama Rizal sama Mas Haryo, ini tahun lalu mungkin banyak yang bilang mungkin ini one season wonder gitu. Mungkin hanya euforia karena dia baru pindah, dia kayak unleash his anger, unleash his potensial yang memang selama ini di City dia pengen membuktikan. Tapi setelah satu musim orang banyak yang bilang, kayaknya semusim doang. Sampai dibilang tahun lalu kan Palmer FC. Menurut lu sekarang tahun ini melihat apakah dia memang bisa lebih step up lagi pada tahun lalu? Sangat bisa step up. Dan gue tadinya yang termasuk mikir apakah ini cuma one season wonder doang. Tapi berkaca dari penampilan dia di Piala Eropa sama Southgate yang selalu nggak pernah jadi starting lineup, tapi ketika dia diturunin selalu Inggrisnya bisa mencetak gol dan dia selalu bisa mengubah jalannya pertandingan. Gue mulai yakin dari sana kalau ini pemain bukan cuma sekedar one season wonder. Dan dia
juga berlanjut di awal musim ini, walaupun startnya agak gagap ya waktu itu lawan City, nggak bisa terlalu kayaknya di strateginya Maresca ini akan cocok apa enggak. Tapi momen dia bergeser dari yang awalnya right winger tapi jadi second striker atau nomor 10, permainan dia gue lihat malah makin lepas. Dan penampilan lawan Brighton kemarin gue rasa itu salah satu penampilan terbaik dia selama berseragam Chelsea selama 2 tahun terakhir ini. Dan gue yakin ini nggak berhenti di sini gitu untuk Cole Palmer. Dan bisa gue bilang dia masih jadi pemain paling krusial di sistemnya Chelsea saat ini. Dan cuma kalau dia ini bisa perform kayak begini terus, kayaknya nggak perlu nunggu lama-lama lagi. Dia kayaknya bukan cuma player of the season ya, tapi layak banget buat jadi player of the season-nya Premier League kalau menurut gue juga sih. Ini bisa dibilang the one that got away nggak sih untuk Pep dan juga City, Mas? Karena banyak yang bilang kan, oh sayang banget tuh cuman kalau tinggal nunggu musim lagi mungkin lo nggak perlu nyari Savinho atau cari pengganti sisi kanan. Tapi di satu sisi mungkin nggak dia bisa bermain se-ekspresif itu ketika main di City yang dengan punya sistem sendiri juga, Mas. Kalau cabut dari City kan sebetulnya dulu waktu Sancho cabut kan juga orang banyak yang bilang kan, ini sebaiknya tetap di City apa enggak, dan dia nunjukin di Dortmund luar biasa. Artinya memang potensi-potensi yang diciptain sama City itu memang banyak yang bagus. Lalu sebelum dia bergabung sama Chelsea, musim sebelumnya dipakainya kan sebagai pemain-pemain pengganti terus kan. Tapi dia selalu memberikan impact yang luar biasa. Ditambah lagi sebelum Euro, sebelumnya juga di City di U21. Itu tampil luar biasa bareng sama Colwill kan, dia tampil bagus banget, salah satu yang paling signifikan lah penampilannya. Dari situ udah kelihatan ini memang pemain punya kualitas yang di atas rata-rata lah, kualitas yang bisa step up his game gitu. Yang dibutuhin adalah reguler. Dan dia meyakini itu ketika Pep bilang belum bisa ngasih reguler di musim berikut City, makanya dia cabut ke Chelsea. Akhirnya seperti Panji bilang, dia bisa seperti leash his potential, seperti ngejawab si Guardiola, ya itu yang dia lakukan. Tapi ya mungkin karena free roll dia posisi yang lebih enak. Karena kan kalau di City dimainin kadang-kadang sering bertabrakan kan sama pemain tengah yang fungsinya sebagai double 8 atau double 10 itu kan sering tabrakan dia. Sementara di sini betul-betul dikasih free roll, ya akhirnya dia bisa nunjukin kualitas yang dia punya sebetulnya kayak apa gitu. Ya seperti halnya juga Sancho di sana di Chelsea kemarin, walaupun mungkin secara keterlibatan atau secara 90 menit bermain mungkin dia nggak benar-benar full gitu, tapi dia sudah mencetak 3 assist gitu. Apakah memang hanya butuh kenyamanan, kepercayaan dari pelatih? Kalau ini one that got away kalau ini. Baru nih. Gimana menurut lo? Apakah bisa dibilang dia sekarang udah dalam performa yang cukup oke di Chelsea, atau memang ya karena timnya juga lagi ngangkat sekarang? Kalau soal performa gue ngeliat meningkat sih ya. Waktu itu gue sempat diskusi juga sama Mas Sori, dia main lawan Bournemouth debut 1 babak doang tapi langsung assist. Tapi gue bilang itu mungkin ya cuma 1 babak doang, gak mungkin bisa, belum tentu bisa seterusnya kayak gitu. Tapi nyatanya setelah pertandingan itu dia ngelakuin hal yang sama, kemarin juga ngelakuin hal yang sama. At least gue ngeliat sekarang dia lebih nyaman gitu dengan sistem yang ada. Ini kan sesuatu yang gak bisa dikasih sama Ten Hag, kenyamanan dia di atas lapangan. Tapi di sistemnya sekarang gue ngeliat dia nyaman. Beberapa kali juga megang bola nggak langsung lepas bola, tapi dia mau dribbling dulu. Dan dribblingnya itu ya take ons, dihitung take ons, keberanian dari dia. Dan itu menurut gue salah satu keunggulan dari Sancho yang biasa kita lihat ketika dulu dia bersama Dortmund yang pasti partnernya sama Haaland. Dan gue ngeliat kayaknya dia ada potensi buat balik lagi ke performa kayak gitu deh, karena secara sistem emang Maresca bikin nyaman bukan cuma si Sancho-nya doang, tapi winger di kanannya pun juga tampil nyaman dengan sistemnya dia, walaupun decision making Madueke juga masih buruk juga menurut gue. Tapi kalau secara sistem dia lebih tercover nggak sih Mas di Chelsea dibandingin sama di United waktu sama Ten Hag? Cara mainnya lebih tercover nggak dengan dia mungkin ke Korea, dia bermainnya lebih inverted jadinya, dan juga gelandangnya lebih bisa mengcover di belakang. Jadi Sancho nggak terlalu diharuskan untuk banyak membantu defense ke belakang gitu. Sebetulnya kalau United main duanya lagi rapih di tengah, sebetulnya dia juga bisa-bisa aja gitu. Cuman kan yang inti dari dia menurut gue tuh kenyamanan. Kenyamanan ujung-ujungnya sama keberanian untuk melakukan take ons. Itu kan yang akhirnya di United kita nggak bisa ngeliat itu, walaupun katanya udah dikasih waktu liburan dulu supaya dia mentally balik gitu. Tapi kenyamanan itu tampak kelihatan banget dia belum punya gitu. Dapat bola nggak berani masuk, balikin lagi ke tengah. Tiap dapat kesempatan nggak berani masuk. Pertandingan pertama sama Chelsea langsung berani ngelakuin take on. Itu kan suatu hal yang ngebuat gue nyaman nih, gue berani lagi untuk pegang bola. Gue berani untuk 1 lawan 1 lawan defender masuk ke dalam kotak penalti. Gue berani umpan assist. Yang di United di terakhir-terakhirnya kan sama sekali kesannya kan dia lari-lari doang nih, nggak berani masuk, nggak berani melakukan take on. Makanya selalu kita bilang Garnacho lebih bagus dibanding dia karena berani untuk masuk ke dalam kotak penalti. Nah di Chelsea ya kebetulan memang 2 tengahnya luar biasa mobilitasnya. Mau Enzo yang main mau si Caicedo yang main, Kukurea bantu juga dari sisi kiri. Semuanya tuh menunjang ketika lu harus
mundur kalau ketika lo harus melakukan pressing, tapi ada yang bantuin gitu untuk lo melakukan pressing sehingga dia tetap nyaman di posisinya untuk mikirnya gimana caranya gue dari sisi offense-nya. Dan ini sih ya, dia kan 3 match dikasih assist ini kan semuanya dari sisi kiri ya, sayap kiri. Sedangkan bersama MU kalau kita ingat 2 musim terakhir dia bersama MU, dia awalnya sayap kiri, sempat dicoba jadi striker juga sebagai number 9, abis itu digeser Kanan, number pernah 10, juga. abis itu ke kanan. Itu kan indikasi kalau dia kenyamanannya aja nggak dapat sama sekali. Dan pelatih sendiri pun juga nggak bisa mengidentifikasi apa posisi terbaik dia di sistemnya Ten Hag. Dan gua rasa sekarang dia udah nemuin rumah barunya ya. Semoga aja di Chelsea bisa terus konsisten begini terus ya. Karena gue suka banget sama gaya mainnya Sancho ini. Sama mungkin yang bisa diperhatiin adalah bukan hanya kenyamanan, tapi juga bukan hanya kenyamanan dalam dia diberikan kebebasan, tapi juga kenyamanan saat bermain, di mana teman-temannya tuh berani melakukan off the ball sama decoy. Itu menurut gue di MU itu jelek banget, off the ball sama decoy-nya. Nggak ada pemain yang mau hanya menjadi umpan untuk membuka ruangan aja. Sementara mereka tuh lebih mau dapat bola, jadi hanya mau bergerak ketika dapat bola. Rashford, siapa Bruno gitu kan, pressing menurut gue nggak semata di Chelsea. Kukurea berani off the ball, decoy ke kiri. Lo dioper pangga urusan belakangan. Iya, kan? hanya membuka ruang aja. Jadi membuat orang yang megang bola itu enak itu, menarik 1-2 pemain dan bebannya jadi berkurang. Itu yang menurut gue di Chelsea sekarang berbeda. Nah, kalau ngomongin soal PR ini kan kalau penyerangan kayaknya udah oke nih. Even Jackson aja menurut gua walaupun buang peluangnya masih ada kemarin ya. Depan gawang masih agak lama ngeliat dulu. Tapi minimal dia udah dari sisi kontribusinya lebih bagus. Tapi dari sisi PR pertahanannya kemarin menurut kalian salahnya di mana? Koordinasi backnya yang berantakan atau menurut kalian Sanchez juga banyak hal yang nggak perlu dilakukan dia? Ya pertandingan babak pertama itu lebih ke arah siapa duluan yang bikin error, abis itu hukum. Baik Brighton-nya, baik Chelsea-nya sama-sama ngelakuin hal itu. Tapi kalau dari kekurangan dari Chelsea jelas masih sama dari proses build up ya. Walaupun nggak separah kayak pas di pre-season ya. Di pre-season juga ini udah terjadi dan itu lebih parah. Sekarang sih udah agak mendingan. Tapi hal kayak gitu jelas nggak sustain banget. Dalam artian kalau lu ngelakuin ini tiap pekannya kayak begini terus, belum tentu lu bisa selamat kayak pertandingan kemarin gitu. Karena terlalu mudah, terlalu ringkih, dan gue kayaknya gue nggak menilai si Fofana ini udah siap sebagai starter line up Chelsea deh. Karena kalau Colwill ya jelas dia di sistem bersama Brighton juga nyaman untuk megang bola. Tapi kalau untuk Fofana dengan rekam jejak cedera panjang dia kayak gini, kayaknya ini bukan partner terbaik karena gapnya terlalu luas menurut gue, terlalu lebar dan gampang banget dimanfaatin sama lawan sih. Walaupun Maresca yang 2 pemain yang inti yang selalu dia tunjuk pertama pasti Colwill sama si Fofana. Gue punya 2 pemain inti, sisanya akan gue rotasi. Ya dia percaya banget sama 2 ini. Tapi kan 2 ini kan betul-betul baru di posisinya masing-masing. Colwill kan seringnya di kiri kan, bantu dari kiri. Sementara tengahnya sebelumnya ya Thiago Silva, musim lalu antara Badiashile, kadang-kadang si satu lagi siapa yang tinggi tuh yang tinggi juga. Aduh. Siapa yang suka ditaruh di bek kanan juga? Musim lalu debut gol Axel Disasi di posisi itu ya karena baru betul-betul 4-nya kan baru dibentuk kan. Makanya koordinasi masih kadang-kadang bingung. Sanchez pun koordinasi ya kemarin nggak perlu semaju itu juga kan yang akhirnya menjadi blunder. Pemain belakangnya juga pada bingung kan, nih ngapain dia maju terlalu jauh gitu. Lebih ke situational di mana siapa yang harus jadi commander di belakang, siapa yang harus ngingetin ke posisi-posisinya kemana. Gue rasa itu yang masih harus lebih dipermulus sama Chelsea. Tapi selebihnya dari bawah build up-nya udah rapi, apa yang dimauin Maresca terdeliver sama pemainnya, ditambah yang penting di depan lo bisa cetak gol. Itu kan yang jadi yang lebih penting. Terlalu early nggak untuk bilang bahwa Chelsea bisa bersaing di 4 besar? Dia udah balik ke habitnya sebagai tim besar yang bisa bersaing di 4 besar, bukan lagi tim bulan-bulanan yang masih mencari siapa pemain yang bisa dipilih dari 45 pemain. Ya, kalau Maresca sudah jelas-jelas sudah clear, dia bilang dari 45 pemain gue hanya memakai 26 pemain gitu kan. Atau udah kekumpul 26 pemain. Atau menurut kalian masih panjang waktu dia untuk bisa melihat siapa sih pemain-pemain yang bisa digunakan selama 1 musim ke depan? Menurut gue kalau soal winning team mereka udah ketemu ya si squadnya Maresca ini, bukan cuma bersama Maresca, karena gue salah satu yang juga sangat-sangat rated si Chelsea ini di tahun 2024. Karena kalau ngomongin Chelsea dari soal peningkatan performa, dia bukan cuma ketika ada Maresca ini doang, tapi ketika di Pochettino musim lalu pun dari awal kalender tahun 2024 mereka salah satu tim yang sangat kontribusinya luar biasa loh. Bahkan Nicholas Jackson golnya di tahun 2024 ini udah banyak banget kalau dihitung tahun kalender. Jadi gue termasuk yang bilang nggak terlalu early mas kalau untuk perjuangan Chelsea di Big Four, karena so far mereka juga udah jadi tim tersubur. So far mereka tim tersubur kan mereka di Premier League musim ini, dan gue rasa ini makin
kesananya malah makin bagus lagi karena Palmer udah makin nyaman banget. Di lini depan juga Jackson walaupun golin yang belum terlalu bisa kemarin, tapi at least di atas lapangan dia benar-benar ngasih mimpi buruk buat back lawan gitu menurut gua. Dan gua rasa ini cuma just a start bagi Maresca, dan untuk kedepannya performa Chelsea bakal stabil aja. That's why gua bilang Maresca bukan pelatih yang dipecat di musim ini dari tim Big Six waktu itu gua bilang. Yang jelas backbone-nya udah tercipta, tinggal kan di sekelilingnya kan. Jadi nggak prematur ya Mas untuk bilang di bawah Maresca bilang dia udah sustain atau bisa bilang masih butuh pembuktian yang lebih panjang. Lo masih ada beberapa international break. Setelah international break lo kayak apa? Lalu nanti lo kena pas festive period akan seperti apa? Nanti ketika di Eropanya lo makin padat di Februari, itu kan banyak titik-titik di mana tim sering kejegal. Arsenal sering kejegal di festive period, lalu masuk di Februari, Maret pun mereka kadang-kadang goyang. Itu kan yang membedakan tim yang akan menjadi juara dan tidak. Nah, Chelsea menurut gue masih butuh pembuktian yang lebih panjang. Tapi paling enggak dari awal gue skeptis sama mereka, tapi baru 6 pertandingan udah mulai terjawab gitu kan. Si Pochettino waktu itu di pramusim agak sedikit terjawab, tapi pemainnya belum bisa mendeliver. Tapi sekarang sudah terjawab permainannya seperti apa, pemainnya bisa deliver, pergantiannya pun cukup banyak yang bisa dirotasi. Pedro Neto masih ada di sisi kiri, Nkunku masih ada, pemain-pemain yang harusnya menjadi pemain inti, tapi masih bisa masuk sebagai pemain cadangan. Jadi pembuktiannya tetap gue masih tunggu sampai masuk ke Februari lah. tapi di atas MU dong. Di atas Pasti. MU, kalau itu Pastinya. pasti. Udah pasti itu, Ji. Musim lalu aja di atas MU, Ji. Menurut lo, Ji? Beda kompetisinya doang. Tapi nggak masuk Eropa dong. Pasti Nggak baliknya masuk, di situ. nggak masuk Europa League dong. Yang penting di klasmen kan lebih Iya tinggi. kalah. Tapi juara Piala FA ternyata penting. Sama aja kayak Ten Hag ini Tapi jawabannya. gue bahkan dari pertandingan pertama di bulan Agustus sampai yang kedua gue langsung nge-tweet. Ya. Ini udah bersaing di 4 besar menurut gue dengan cara main seperti ini ya, walaupun baru masih prematur Dia 2 kejegal pertandingan. pertama ketemu City aja ya. Di awal. Iya, ya, bukan. City oke lah, tapi kan itu lawan City ya. Iya. Di pertandingan kedua, gue lihat mainnya oke nih dari sisi fondasinya, dia build up-nya, dia pressing-nya, jalan. Makanya gue bilang perbandingan sama MU adalah dari cara mainnya jelas gitu. MU tuh kayak nggak tahu mau main gimana. Chelsea di bawah Maresca udah jelas mainnya kayak gimana. Walaupun nanti hasilnya jelek, yang penting fondasinya udah jadi. Nah ini menurut gue akhirnya gue mencoret MU ada di 4 besar musim ini. Bahkan Chelsea menurut gue ada bisa bersaing di 4 besar sama mungkin siapa ya? Spurs. Aston Villa masih bisa loh. Villa Aston juga kemarin mainnya oke, walaupun dari sisi Iya, seru tuh. risknya juga terlalu besar dia kadang-kadang kebobolannya. Oke, kalau kalian setuju apa enggak untuk fans Chelsea apa bersaing di 4 besar musim ini di atas MU, atau menurut kalian juga masih agak-agak down to earth, masih malu-malu kucing untuk bisa melihat Chelsea bersaing di papan atas lagi? Ini udah ada fans Chelsea yang nyawer Rp100.000 dari LAN, katanya Chelsea gitu doang. Wih, seneng dia pembahas. Ya, Lan, next oke. dari Anthony, Rp220.000. Wih. Vanessa love itu. Oh, tuh love itu cium, Mbak. Vanessa. Itu cium, bukan. Itu artinya tuh ada bibir tiga tuh cium artinya. Dari Jebret Tim Rp50.000. Awardingnya keren banget, tapi sayang yang diingat netizen kecolongannya aja. Iya. Benar. Itu dia. Next dari apa sih? Jebretin Dari- lagi Oh ya. masih ada, semoga Dari Star Rocket ya. semoga Jebret lebih waspada karena banyak orang yang memanfaatkan niat baik kalian. Saya Jebret Tim yang sedih karena Jebret jadi kena getahnya karena Betul. itu. Makasih ya. Thank you. Next Sama. dari Palmer Rp50.000. Wih, Palmer. Gimana prediksi Maresca top apa tuh? Top six manager. Top 6 manager yang bakal dipecat. Emang siapa yang bakal bilang dia dipecat? Waktu itu konten. itu gua. Oh, Mas Aryo, oke. Konten Terus sempet. Mana lagi? lu siapa aja lo itu? Lu siapa aja? Ten Hag. Ten Hag. Gue satu-satunya yang jawab Ten Hag waktu itu. Ada lagi tadi berapa? sudah di backup. Oh, tenang berarti. Sudah di backup sama Iniesta yang bego itu Dari ya. yang